Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Motovlog Warawiri. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini hari Minggu ya, tanggal 12 Maret 2023. Kebetulan saya tiap hari Minggu libur ya. Jadi ini saya sempetin untuk bikin konten ya. Gimana keadaan orderan di kota teman-teman ya? Saya sendiri di Tangerang alhamdulillah ya, untuk seminggu ini alhamdulillah orderan lancar. Ya, pada video kali ini saya mau membahas tentang fitur baru Gojek atau GoPartner, yaitu fitur pilih jenis layanan. Ya. Untuk fitur terbaru ini sendiri di Jabodetabek baru rilis sekitar seminggu yang lalu ya. Itu pun belum semuanya dapat. Bahkan di akun saya sendiri pun belum ada ya, belum muncul itu pilih jenis layanan. Jadi driver-driver yang akunnya dapat fitur itu sebelumnya emang udah ada pesan di aplikasinya kalau ada fitur terbaru ya, dan saya sendiri sebelumnya juga nggak dapat pesan, dan sampai sekarang juga belum ada ya fitur jenis layanan di aplikasi saya atau di akun saya khususnya. Tapi nggak masalah ya, alhamdulillah seminggu ini orderannya di akun saya sendiri ya lancar ya, bahkan bisa dibilang gacor gitu, biarpun belum ada fitur pilih jenis layanan di akun saya ya. Kali ini saya mau membahas fitur terbaru ini sebenarnya bikin gacor atau bikin anyep malahan. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, menurut asumsi saya ya, di aplikasi Gojek atau GoPartner ini, kalaupun misalkan muncul fitur-fitur terbaru kayak gini, menurut saya sih saya anggap sebagai aksesoris ya. Kalau diibaratkan sepeda motor ya, itu hanyalah variasi-variasi di aplikasi kita ya. Jadi tetap biarpun aplikasi kita ini penuh dengan fitur ataupun variasi kayak gitu ya, tergantung yang punya akun itu sendiri, tergantung kita sendiri bisa cara mainnya enggak ya. Kalau kita bisa cara mainnya ya, mungkin dengan adanya fitur-fitur terbaru kayak gini mungkin akan lebih mempermudah pekerjaan kita ya. Tapi kalau kita sendiri juga nggak tahu, nggak bisa mainnya, atau mungkin ya bahasa teman-teman driver-driver yang anyep itu, ngojek aja tinggal gas doang pakai ini itu ya. Mungkin kalau teman-teman berpikirnya seperti itu ya susah, biarpun ada fitur ini itu tetap aja akun teman-teman emang anyep juga ya, kalau kita nggak bisa cara makainya. Jadi yang pertama kita bahas fitur terbaru ini bisa bikin gacor ya. Kemungkinan bisa bikin gacor akun kita. Gimana ininya, penjelasannya? Jadi gini ya. Di fitur terbaru ini kita bisa memilih jenis layanan yang mau kita ambil ya. Misalkan ya, kayak GoRide, GoSend, GoFood, GoMart, GoShop ya. Jadi kita bisa aktifin satu atau dua atau beberapa yang hanya kita mau ya. Jadi kalau kita aktifin di satu layanan itu, jadi layanan atau orderan yang lain nggak bisa masuk ya. Dan itu pun nggak 24 jam bisa kita atur ya. Jadi ada jamnya yang fitur itu nggak bisa digunakan. Contohnya ketika jam sibuk ya.
ketika jam sibuk fitur itu otomatis off sendiri ya, jadi semua layanan tetap bisa masuk. Nah, untuk teman-teman driver yang mungkin berprinsip seperti saya ya, kalau Gojek sekarang ini masih menggunakan sistem prioritas untuk membagi organ ke driver-drivernya ya. Dan namanya prioritas ya pasti satu organ ya, satu layanan maksudnya. Jadi kalau untuk driver-driver yang satu pendapat sama saya, mungkin dengan adanya fitur ini mungkin sangat membantu ya. Dengan cara mungkin kalau seperti saya pemain goret ya. Pemain goret ya tinggal nyalain aja goretnya, yang lain dimatiin ya. Dan dengan cara seperti itu mungkin nggak akan ada gangguan ya. Maksudnya dari organ-organ layanan lain yang kita nggak mau ambil gitu, seperti GoMart, GoShop atau GoSend, mungkin nggak bakal masuk ya, karena kita udah ada fitur itu. Tapi ya tetap ya di jam sibuk itu nggak bisa digunakan. Tapi kan seenggaknya ketika itu bukan di jam sibuk, kita mau melipir kemana aja aman ya dari orderan-orderan lain ya. Kalau kayak kita main goret mungkin sih lebih cenderungnya yang masuk itu, maksudnya orderan selain goret itu yang kadang masih suka masuk itu mungkin GoSend ya. GoSend yang argo receh lah, itu mungkin kadang-kadang masuk aja ke akun kita, karena kan orderan begitu kan sama pemain GoSend sendiri kan jarang yang mau ngambil ya, kecuali akun-akun yang lagi terapi atau akun-akun anyep lah baru mau ngambil orderan kayak gitu. Nah, itu tadi kalau dilihat secara apa ya, penjelasan ya, maksudnya penjelasan kalau fitur itu bisa bikin gacor. Nah, sekarang kita bahas sebaliknya ya. Fitur itu bisa bikin akun kita tambah nyungsep ataupun tambah anyep. Kok bisa? Jadi gini penjelasannya. Untuk akun-akun yang masih khususnya masih masa terapi ya, yang masih belum gacor lah, sehari mungkin masih di bawah 10 order gitu. Nah, dengan adanya fitur ini mungkin dia malah apa ya, malah akan terjebak ya, terkecoh dengan adanya fitur ini. Jadi kan gini ya kita pasti sepakat ya, pasti tahu. Bahkan di aplikasi Gojek pun ada penjelasannya ya. Kalau Gojek itu memberikan order ke drivernya itu berdasarkan histori ya. Di antaranya histori lokasi, histori jarak, order layanan dan sebagainya lah. Nah, kalau kita dengan adanya fitur itu kita nggak bisa manfaatkan, seperti contoh nih, ketika pagi hari kita nyalain orderan goretnya saja kita nyalain. Oke lah, kita keliling-keliling muter mungkin sampai siang ya, mungkin dapat 2 atau 3 orderan goret ya. Tiba-tiba siangnya hujan ataupun mendung atau banjir atau macet parah lah. Nah, ketika keadaan seperti itu, kalau main goret kan mungkin agak susah ya, kalau keadaan hujan kayak gitu. Nah, mungkin ada driver yang dia mulai pendiriannya kurang kuat ya, jadi dengan adanya fitur itu malah dia gantian nyalain GoFood atau GoSend-nya, gantian dia matiin goretnya, dengan tujuan kan kalau bawa GoFood atau GoSend kan dengan keadaan gerimis atau hujan pun nggak masalah ya, mungkin bisa ditutup pakai plastik atau apalah. Nah, dengan secara seperti itu, kalau menurut saya malahan histori akun kita malah akan menjadi acak-acakan ya, apalagi yang akun-akun masih
penyelesaian perharinya masih rendah lah. Dengan adanya fitur seperti itu, kalau menurut saya malah akan acak-acakan gitu. Jadi akun kita bukannya malah gacor, yang ada malah tambah nyungsep, tambah anyep gitu. Jadi kalau bisa sih saran saya, dengan adanya fitur ini ya manfaatkanlah sebaik mungkin. Saya sendiri nyampe saat ini dengan adanya fitur itu, pendapat saya sih ya biasa aja. Karena keseharian saya kalau narik, saya nyortir ya. Jadi tiap hari itu performa saya selalu jelek, selalu hancur. Karena yang saya bawa itu hanya goret-goret under ya. Saya nggak mau yang orderan selain goret. Bahkan goret pun kalau ada arah yang saya nggak mau, tetap saya lewatin. Jadi menurut saya kalau ada kalaupun ada fitur itu ya nggak berpengaruh banyak buat akun saya gitu. Oh ya, untuk pendapatan saya di minggu kemarin nanti mungkin kita akan lihat di screen recorder ya. Oke, langsung aja kita masuk ke screen recorder. Ya, ini udah masuk ke screen recorder ya. Nah, untuk hari ini, saya 0, saya tidak online ya. Kita lihat nih akun saya, akun basic ya. Nih kita lihat performa bulanan saya, performa saya hancur ya. Poin baru 31.000, rating bagus 5. Skor kinerja. Penerimaan order. Nih, penerimaan order yang hancur ya, yang jelek saya. Ya itu tadi karena saya suka sortir atau ngelewatin orderan ya. Kalau untuk yang lainnya bagus ya, penyelesaian bagus, yang lainnya bagus lah. Pokoknya hanya penerimaan orderan saja yang jelek. Nah, untuk pendapatan saya selama minggu ini ya, selama seminggu ini ya, ini dari hari Minggu, paling bawah nih hari Minggu saya libur. Nah, di hari Senin 36 order, hari Selasa 27 order, Rabu 26 order. Nah, di hari Kamis saya setengah hari ya. Saya pagi sampai siang servis motor. Saya sore habis asar saya baru online lagi, dapat 16 order sampai jam 9 malam. Ini Jumat 29 order, dan di hari Sabtu kemarin ya, alhamdulillah masih dapat 25 order. Bisa dibilang masih lumayan stabil ya akun saya. Ya itu tadi pendapatan order saya selama seminggu kemarin ya. Bukan bermaksud sombong atau apa, itu hanyalah sebuah gambaran ya, atau bukti kalaupun akun saya belum ada fitur terbaru pilih layanan itu, tapi alhamdulillah orderan masih lancar jaya. Nah, untuk tips atau trik ataupun cara supaya orderan masih stabil di akun kita walaupun kita sortir, dan walaupun akun kita akun basic, mungkin nanti saya akan bikin videonya di lain hari ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung ke channel saya untuk like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seputar Gojek ini ya. Dan ataupun mungkin teman punya saran ataupun komentar, bisa komentar di video saya ini. Kalau ada yang mau sharing-sharing atau gimana, boleh komen ya. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan yang lagi terapi akun atau yang akunnya masih hanya, mudah-mudahan bisa cepat gacor. Amin. Sekian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.